Pemirsa, selain mengkritik, ada juga anggota Komisi 10 DPR RI yang mengapresiasi keberadaan dari tim mirroring yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti. Komisi 10 menilai selain telah menghasilkan banyak karya, tim ini juga berhasil menyerap aspirasi para guru maupun stakeholder terkait. Terkait dengan tim mirroring yang tadi secara khusus disampaikan oleh Mas Menteri, ya ini bukan shadowing atau bukan ini, tapi mirroring gitu ya, dan sudah menghasilkan karya-karya. Saya juga mencatat beberapa karya yang sudah dihasilkan, termasuk menyerap aspirasi dari para guru dan para stakeholder. Jadi kalau saya bisa luruskan, apa yang Saudara Menteri sampaikan di PBB itu, tim ini merupakan karyawan dari Telkom. Betul ya, karyawan dari Telkom, dan mereka merupakan karyawan anak perusahaan Telkom. Jadi intinya dari kita untuk kita, gitu ya, untuk membuat transformasi di kementerian. Terus saya mengapresiasi juga ya peran dan kerja dari kementerian dan mendapat apresiasi di United Nations atau PBB. Saya dengar cuma ada 3 negara yang diapresiasi oleh PBB melakukan inovasi di bidang digital, yakni Bangladesh, Greece, dan Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu kebanggaan. Bahkan saya mendorong dalam semangatnya pemerintah, Presiden Jokowi, agar apa yang dilakukan oleh Kemendikbudristek itu menjadikan benchmark, best practice untuk kementerian lain. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Pak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga Pak Alpa Amir Rahman, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, dan Ferdiansah, anggota Komisi 10 DPR RI. Saya ingin ke Pak Alpa. Pak Alpa, dari apa yang tadi disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 10, tapi kalau Anda melihat dari program-program kementerian dalam konteks melakukan pembangunan pendidikan, seperti apa sebetulnya penilaian Anda sebagai salah satu stakeholder pendidikan? Ya, kami sebagai salah satu stakeholders pendidikan ya sangat mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada saat yang sama juga kami mendorong adanya komunikasi yang lebih jujur, ya, lebih intens, yang betul-betul melibatkan seluruh stakeholders yang ada. Dan selama ini mohon maaf ya, kami tidak merasa dilibatkan secara penuh dan tidak begitu merasa dianggap sebagai mitra yang sejajar, dan kami juga melihat kegaduhan yang timbul selama ini yang pertama disebabkan oleh komunikasi yang kurang pas, dan saya melihat juga tadi bahwa dari pihak DPR sendiri, dari Pak Ferdiansah juga merasakan menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi yang penuh ya, kalau dengan wakil rakyat saja tidak ya, apalagi dengan kami yang cukup jauh. Artinya asik sendiri begitu, terlebih dengan tadi vendor-vendornya begitu? Saya kira seperti itu, ya. Baik, tapi bagaimana dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh pemerintah dalam konteks pembangunan pendidikan ini? Ya, pendidikan itu kan bukan sesuatu yang langsung terjadi begitu saja ya. Ada proses yang dilalui, ada berbagai kebijakan yang dilakukan pada masa sebelumnya yang terus dilanjutkan oleh kementerian yang pada saat ini, dan pada saat yang sama juga ada berbagai kebijakan-kebijakan yang mungkin Pak Ajat juga melihat ya bagaimana respon dari masyarakat pendidikan. Hal-hal yang krusial bukan hanya soal yang saat ini, tapi juga hal-hal yang lain yang dalam hal ini misalnya tentang RUU Sisdiknas. Ini hanya salah satu contoh saja ya bagaimana kami melihat bahwa kementerian tidak memiliki trust yang penuh ya kepada stakeholders pendidikan untuk duduk bersama, untuk berdialog secara lebih terbuka, lebih jujur dan lebih intensif ya. Dan ini dibuktikan ternyata dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdiansah sendiri, ternyata banyak hal yang beliau sendiri tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, terlepas dari klaim-klaim yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR tadi. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Ferdiansah ini tentang koleganya di Komisi 10. Ada yang menyebut tadi harusnya ini bisa menjadi benchmark begitu ya, padahal tadi dipersoalkan begitu kan. Bagaimana nih Pak Ferdiansah? Ya, saya tidak mau terjebak komentar kolega saya. Saya ingin mengatakan secara yang kami ketahui dan kami rasakan saja.
Ya, di sini tidak ada artinya penjelasan rincian itu. Misalnya tadi katakanlah program Siplah itu seperti apa detailnya, implementasinya. Tapi kaitan justru kami mendukung program Pak Jokowi dalam konteks pemulihan ekonomi nasional Iya. yang juga dikomandai oleh Pak Erlangga Hartarto menyatakan bahwa program-program yang ada di Kemendikbud ini kan juga harusnya juga mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Iya. Contoh, kalau memang itu program Siplah, tentu harusnya tidak semuanya itu dimasukkan pada Siplah. Harus juga terhadap mempengaruhi dampak-dampak yang ada di sekitar sekolah, Iya. di sekitar ekonomi kerakyatan. Itu yang justru kami belum tahu gimana sih. Nah ini harusnya ditunjukkan dong. Kalau itu tadi misalnya seperti itu. Karena yang kami dengar dari informasi di bawah, Iya. untuk penerimaan siswa baru aja, ini dari sebuah sekolah, itu menyatakan bahwa untuk membeli penerimaan siswa baru, untuk pengadaan nasi box 70 box, Baik. itu harus lewat Siplah. Kenapa tidak lewat warung Padang yang di sebelah sekolah? Iya. Kenapa nggak di warung Tegal yang di sebelah sekolah? Kenapa nggak di warung gudeg yang di depan sekolah? Kan Baik. gimana? Konteks pemulihan ekonomi rakyat, justru kami menyatakan bahwa kita mendukung program Pak Jokowi, tapi di mana untuk titik keadilannya dalam Iya. konteks pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terpenting tadi keterbukaan itu yang juga menjadi titik kunci begitu ya. Nggak dijelasin sih. Baik, baik. Saya ingin ke Mas Anindito ini, tapi kalau berbicara tentang tadi sudah juga Anda sampaikan ya, ada kemitraan, ada gotong royong yang dibangun oleh kementerian dan juga vendor. Tapi apakah mungkin juga karena asik dengan pihak ketiga, jadi lupa komunikasi dengan stakeholder terkait yang harusnya itu justru dibangun? Begini Mas, dalam membuat aplikasi-aplikasi ini, justru kita itu mendengarkan perspektif guna, yaitu guru dan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Nah, kita melakukan kemitraan seperti yang kita lakukan dengan GovTech, itu supaya produk-produk teknologi yang kita hasilkan itu bukan hanya terjemahan dari apa yang ada di kepala Kemdikbud tentang aplikasinya ya. Ya. Tetapi betul-betul aplikasi yang dibangun berdasarkan umpan balik dari lapangan. Baik. Jadi ada proses iteratif berkali-kali, membuat model, turun ke lapangan, mendengarkan guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, bagaimana mereka menggunakan itu, kebutuhannya apa, problem apa yang mereka hadapi, itu yang kemudian berusaha kita pecahkan, kita permudah melalui desain aplikasi yang cocok, yang sesuai. Baik. Selain GovTech ini sebetulnya ada nggak banyak vendor-vendor lain yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Untuk aplikasi teknologi ada banyak juga sebenarnya. Saya tidak hafal tentu saja ya. Di unit yang saya pimpin, aplikasi utama yang menjadi tanggung jawab saya, rapor pendidikan, ini kita bermitra dengan GovTech. Baik, yang lainnya untuk tim mirroring ini sebetulnya ada tim lain selain yang dibahas yang 400 orang ini? Karena kan memang biasa juga menggunakan jasa vendor kan? Ya, itu semua sesuai kebutuhan, Mas. Jadi kebutuhannya apa, dan itu semua dilakukan sesuai regulasi yang berlaku ya. Kita tentu tidak main-main dalam penggunaan APBN ini. Kita mengikuti secara ketat lah regulasi yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Iya, karena ada statement yang setara dengan dirjen begitu. Nah ini yang kadang menarik perhatian masyarakat ini. Ya, oke, saya klarifikasi juga kalau tentang itu ya. Iya. Sekali lagi, yang mengambil keputusan, yang merumuskan kebijakan itu pejabat-pejabat Kemdikbudristek bersama birokrat-birokrat di dalam. Iya. Jadi pernyataan setara dirjen itu kan kemudian diikuti dengan penjelasan dalam pikiran, gitu ya, dalam diskusinya, dalam dialognya. Mereka itu menjadi counterpart atau mitra dirjen-dirjen dalam mengembangkan aplikasi yang membantu implementasi dari kebijakan. Jadi bukan struktural sama sekali. Ya. Iya, tapi di luar GovTech, tidakkah juga memang tidak ada kelompok yang super power untuk mengendalikan kementerian ini? Bisa saya yakinkan kebijakan perumusan program itu dilakukan oleh Kemendikbudristek, Mas. Baik.
Bayangkan ada shadow organization yang diam-diam mengendalikan gitu ya. Iya, Enggak, itu karena nggak kan ada. sempat juga ada renovasi staf khusus, jangan-jangan memang banyak begitu kan. Ini keterbukaan yang paling penting sebetulnya ya. Ya, kalau staf khusus itu memang bagian resmi dari kementerian, itu Iya. tidak ada yang ditutup-tutupi. Memang Baik. organ yang melekat pada menteri kalau staf khusus. Baik, saya ingin minta tanggapan terakhir dari Pak Ferdiansah. Pak Ferdiansah, untuk evaluasi 15 Desember, hal apa lagi menjadi catatan dari Komisi 10? Ya, sama mungkin sama dengan Pak Alfa dan seluruh masyarakat. Saya yakin juga Pak Nino dengan hati nuraninya sama lah. Intinya keterbukaan informasi, diskusi, jangan ya kalau dibilang tidak terjadi komunikasi yang baik Iya. kan, gitu kan. Karena katanya mitra, kalau mitra ya harusnya berkomunikasi baik dengan mitra. Kita Iya. harus disampaikan informasi. Jangan disampaikan di depan umum orang lain, malah Nah, kitanya nggak tahu gitu ya. Jangan asik sendiri. Jadi yang pertama yang paling penting adalah berkomunikasi, jangan asik sendiri. Baik, Dan ini lembaga, bukannya karena kami kan juga mewakili rakyat dan Iya. juga kan rakyat kami sampaikan. Jadi kuncinya harus dibuka, tidak boleh ada hal yang diumpet-umpetin. Iya. Itu aja, kalau dari semua itu transparan juga pasti kita juga menerima baik, penjelasannya dengan baik. Iya. Kan itu aja. Baik. Nggak banyak tuntutan dari kami sebagai wakil rakyat, kan gitu. baik. Saya ingin terakhir ke Pak Alpa, kabarnya juga Muhammadiyah minta ada audit BPK. Ini seperti apa sebetulnya? Silakan terakhir. Ya, kami mendorong ya pihak dari BPK untuk mengaudit apa yang disebut dengan shadow organization ini supaya clear ya, supaya ada lebih bisa terang benderang apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi juga bisa lebih terbuka. Dan bukan hanya itu Pak Ajat ya, kami juga mendorong agar tim-tim yang lainnya juga dibuka ya. Salah satunya ya yang kami mohon itu adalah tim yang mengerjakan RUU Sisdiknas ini siapa? Baik. Ya, jangan-jangan memang betul ada shadow organization. Shadow Karena yang sekarang lain tidak gitu pernah ya. tidak pernah dibuka identitasnya, dan Baik. itu ternyata menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat yang sangat luar biasa. Iya. Itu tidak perlu terjadi kalau itu dibuka secara luas, dibentuk tim yang terbuka, yang inklusif, ya, yang memang transparan. Saya kira itu tidak akan terjadi. Tapi ternyata Kementerian ada kecenderungan untuk melakukannya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Terima Baik. kasih. Mas Andito sebetulnya siap ya untuk segala hal terbuka ya? Tentu saja, itu prinsip-prinsip keterbukaan transparansi yang kami anut. Untuk Sisdiknas misalnya, kita menyampaikan secara terbuka melalui website yang semua orang bisa baca, bisa unduh. Ya. Baik, tapi untuk tim-timnya boleh dibuka juga kan? Nah, menjawab itu, siapa yang mengerjakan Undang-Undang Sisdiknas, RUU Sisdiknas, itu ya internal Kemendikbudristek. Bisa dibaca siapa saja pejabat eselon 1 plus tim dari Biro Hukum Kemdikbudristek. Itulah tim yang mengerjakan RUU Sisdiknas, Mas Alfa. Baik. Jadi tidak ada tim bayangan yang dibayangkan ditutup-tutupi rahasia gitu ya. Enggak, ini karyanya Kemdikbudristek. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Pak Andito, Pak Alpa, dan juga Pak Ferdiansah sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas Ajat, Mas Alfa, Mas Dino. Ya, sama-sama Pak Ferdi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini masih juga terkait dengan persoalan yang tadi kita bahas, bicara tentang tim mirroring, bentukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Kompetensi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Fauji Abdillah, mengaku khawatir keberadaan tim ini dapat merusak tatanan birokrasi di internal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti. Menurutnya keberadaan tim bayangan ini justru akan mengganggu kinerja ASN, bahkan berpotensi mengalami demotivasi kerja. Kemudian komentar juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10, Abdul Fikih Fakih, menyoroti adanya tim ini yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di forum PBB. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem justru merendahkan SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, terutama terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat Lukas NMB. Tetap bersama kami di MNC News Prime.